Manusia itu rumit. Kebanyakan dari kita bahkan tidak sepenuhnya paham perasaan dan pikiran kita sendiri. Tapi begitulah adanya. 8 miliar orang di dunia ini, semua harus berinteraksi dengan nilai, tujuan, dan keyakinan yang berbeda-beda, dan tetap berusaha untuk rukun. Dan di antara kita, ada yang bisa bertindak ekstrim tanpa perasaan, tapi kita tidak bicara soal itu. Ketika membahas hubungan, maksudnya adalah semua jenis interaksi antar manusia, teman, keluarga, rekan kerja, bahkan pasangan. Istilah red flag atau tanda bahaya sudah akrab di telinga kita. Misalnya, jika seseorang suka selingkuh, itu red flag. Atau, kalau seseorang selalu memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi, itu juga red flag. Namun, ada tanda bahaya yang baru terlihat setelah kita dekat atau percaya pada seseorang. Saat kita berpikir baik tentang seseorang, kita bisa jadi menutup mata pada tanda-tanda buruk dengan alasan, "Oh, dia kan orang baik, dia tak akan sengaja menyakiti." Tapi, tetap saja, kalau seseorang memperlakukan kita dengan buruk, itu tak seharusnya diabaikan. Kebanyakan orang terlalu baik, pasif, atau mudah memaafkan. Ini membuat hubungan beracun jadi lebih umum daripada yang kita sadari. Bahkan, mungkin saja kalian sedang berada dalam hubungan yang merugikan tanpa menyadarinya. Manipulasi adalah salah satu bentuk hubungan beracun, dan seringkali sulit dikenali. Manipulasi berkembang perlahan dan biasanya bersifat emosional. Contohnya, seseorang bisa saja perlahan-lahan memisahkan kalian dengan teman-teman kalian dengan cara menyampaikan kritik kecil terhadap mereka, sehingga kalian mulai mengurangi interaksi dengan mereka. Banyak dari kita diajari bahwa hal-hal buruk itu jelas jahat, seperti dalam film. Namun, dalam kenyataannya, situasi yang beracun justru terasa biasa-biasa saja, membuat kita bingung. Misalnya, ketika seseorang yang kita anggap teman baik, tiba-tiba menawarkan hal yang tidak baik, otak kita akan mulai mencari alasan. Dia teman saya sejak lama, pasti tidak akan masalah. Pikiran kita cenderung mencari pembenaran atas tindakan orang yang kita percayai, yang berlaku juga dalam hubungan. Menghadapi hubungan yang merugikan memang rumit, tapi penting bagi kita untuk menentukan batasan tentang bagaimana kita ingin diperlakukan dan cukup menghargai diri sendiri untuk tidak dibiarkan dimanipulasi. Hubungan yang manipulatif sangat umum dan bisa membuat kita merasa terjebak, tak berdaya, dan sedih. Manipulasi emosi adalah cara seseorang mengendalikan orang lain melalui rasa bersalah, takut, atau kewajiban. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Kalau kamu tak melakukan ini, aku akan menyakiti diriku." Itu bisa membuat kalian merasa terpaksa menurut. Namun, ingatlah bahwa kalian tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Ini mungkin terdengar sulit diterima, tetapi bahkan jika seseorang berjuang dengan masalah mereka, bukan tanggung jawab kalian untuk memperbaiki semuanya. Adalah hal yang bijak untuk menyarankan mereka mencari bantuan profesional jika mereka membutuhkan dukungan yang mendalam. Setiap orang perlu menjaga ekosistem mereka sendiri, keseimbangan hidup mereka sendiri. Jika ada orang atau hubungan yang mulai terasa seperti polusi dalam hidup kalian, mungkin saatnya mempertimbangkan kembali keberadaan mereka dalam hidup kalian. Jika seseorang mulai menyalahkan kalian atas segalanya, atau meremehkan kalian, itu pertanda hubungan yang beracun. Jika kalian merasa ragu atau terbebani dalam hubungan tertentu, pikirkan untuk berkomunikasi secara jelas atau membatasi interaksi. Jika tidak ada perubahan dalam perilaku mereka, coba lihat tanda-tandanya. Apakah kalian harus sering membela atau mencari alasan untuk perilaku mereka? Apakah teman yang kalian percaya juga tidak menyukai mereka? Jangan takut untuk menilai hubungan kalian dan berpikir ulang, karena kalian berhak atas kehidupan yang tenang dan sehat. Gimana pendapat kalian tentang sebuah hubungan? Komen di bawah. See you guys.